Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat datang di ruang virtual kelas 6. Ini jumpa lagi kita pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pembelajaran yang keenam, indahnya saling membantu dengan submaterinya Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Ini adalah pertemuan pertama di semester kedua, pembelajaran secara daring. Topik kita pada hari ini adalah belajar surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Sebelum Pak Guru menjelaskan materi, kita akan menyampaikan atau Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Nah, untuk pembelajaran hari ini, tujuannya adalah yang pertama, Ananda mampu membaca dengan benar surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Kemudian, Ananda juga mampu mengenal dan mengartikan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Kemudian, Ananda juga dapat memahami isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Kemudian Ananda juga menghafal surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 beserta artinya, dan siswa juga atau Ananda dapat mengamalkan surat Al-Maidah dalam sholat 5 waktu sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran yang akan Anda dapatkan setelah mempelajari surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Kegiatan hari ini Ananda akan bersama dengan Pak Guru akan membaca surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 secara terbimbing. Kemudian di sana ada penjelasan tentang surat hukum bacaan tajwid yang terdapat pada surat tersebut. Kemudian nanti akan Bapak minta secara bergantian yang laki-laki dan perempuan untuk membaca surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Di samping itu, nanti di sesi terakhir kita ada kegiatan lembar kerja yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu menemukan hukum bacaan tajwid pada surat tersebut. Kemudian nanti apabila sudah selesai, Anda kumpulkan melalui classroom, dan apabila kita bisa boleh melalui WhatsApp. Selanjutnya di akhir nanti ada feedback buat Ananda semua. Dan yang pertama adalah dengarkan Bapak terlebih dahulu, kemudian nanti Ananda mengikuti. Perhatikan panjang pendeknya dan makhorijul hurufnya. Baiklah, biasakan mengawali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan diikuti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Di sana ada tanda wakaf, berhenti ya. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Di sana Bapak ingin menjelaskan ada hukum bacaan yang mungkin Anda kenal. Wa ta'awanu, ain itu dibacanya panjang 2 harokat. Ini adalah bacaan mat atau panjang yang disebut dengan mat tobi atau mat asli. Kemudian ada kalimat berikutnya adalah alal birri. Alal ada alif lam dibaca. Nah, mungkin Ananda semua sudah mengetahui hukum bacaan alif lam itu ada 2, yaitu alif lam komariah dan alif lam syamsiah. Apabila alif lamnya dibaca atau dianggap ada, ini disebut dengan alif lam komariah. Alal birri, jadi alif lamnya jelas. Kemudian di kalimat berikutnya, wattaqwa, nah itu at-taqwa ada alif lamnya tapi tidak dianggap atau tidak dibaca. Ini disebut dengan alif lam syamsiah. Kemudian ada lagi pada kalimat terakhir, potongan ayat terakhir, wal udwan. Nah, di samping ada alif lam komariah, kemudian ada dal sukun, membacanya mantul. Ini apa? Ya, kolkola. Ya, membacanya mantul atau dipantulkan. Kolkola itu terbagi 2, kolkola sugro dan kubro. Dan ini termasuk pada kolkola sugro. Ya. Kita lanjut kepada ayat ketiga. Kembali Ananda mengikuti ya. Ya, baiklah, kita mulai.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Faman itturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil li ism. Fa innallaha ghafurur rahim. Ya, silakan diikuti. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Sedikit lagi Bapak jelaskan. Di sini ada beberapa hukum bacaan tajwid yang tadi di ayat kedua juga ada di sini. Dan di sini juga Bapak sampaikan hukum bacaan tajwid yang lainnya. Tadi ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah, ada qalqalah, kemudian ada mad asli atau mad tabi'i. Nah, di sini adakah hukum bacaan yang lain yang bisa kita temukan? Nah, di sini ada min dinikum fala takhshawhum. Nah, nun sukun ketemu dengan huruf dal. Mungkin Ananda semua tahu bahwa nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf dal. Huruf dal itu adalah termasuk kepada huruf ikhfa. Nah, ini membacanya ikhfa atau samar-samar, tidak jelas. Mindi. Nah, kalau itu jelas. Kalau ikhfa membacanya min dinikum. Jadi nunnya hampir jelas, tapi pengucapannya langsung ucapan mulut kita mengarah pada huruf yang di depan nun sukunnya dal. Jadi min dinikum. Kemudian ada mim sukun. Mungkin Ananda juga tahu hukum bacaan mim sukun. Iya. Selain huruf ketemu mim sukun, ketemu dengan huruf mim, kemudian ada mim sukun ketemu dengan huruf ba, kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Nah, ini disebut dengan izhar syafawi. Membacanya jelas, jadi bukan samar atau bahkan bukan dengung. Min dinikum fala kum fala, jadi jelas ya, jelas fala. Jadi di sini mimnya bukan kum fala atau kum fala, bukan. Jadi yang bacanya jelas kum fala. Jadi di sini jelas mim sukunnya ya. Kemudian nah, di sini ada waw sukun. Huruf sebelumnya adalah harokat fathah. Ini disebut juga mat. Tapi dengan catatan syaratnya adalah yang pertama adalah wawnya sukun, kemudian huruf di depannya berharokat kasroh atau fathah, huruf di depannya adalah berharokat fathah. Kemudian syarat yang terakhir adalah harus wakof. Kalau dia berhenti ketika wakof, maka ini menjadi mat. Disebut dengan mat lin atau mat lain, ya. Membacanya 2, 4 atau 6 harokat. Nah, di sini boleh. Tapi kalau dilanjutkan, dia bukan mat lain, dia bacanya biasa. Contoh, misalnya, kalau dia mat lain, wah syaun. Nah, itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi kalau dia disambung, wah syaunil. Nah, jadi tidak panjang, pendek seperti biasa. Wah syaunil. Nah, itu bukan mat, tapi bacaannya biasa. Tapi kalau dia wakof, karena dia ada tanda wakof, maka bacanya mat lain atau mat lin. Ya. Wah, syaun. Nah, itu dua contoh hukum bacaannya. Ya. Dan nambah tadi ada ikhfa, kemudian ada izhar syafawi, ada mat lin atau mat lain. Ya. Kemudian di sini juga sama, beberapa hukum bacaannya sama. Nanti tolong diingat. Ya. Nah, kemudian di sini ada al-Islamadina. Tulisannya kan dinan, Islamadinan. Harusnya kan bacanya nan, karena fathatain. Tapi karena dia posisinya berada pada wakof, berhenti, maka tanwinnya diganti bacanya panjang atau mat. Bukan nan, tapi dinah, jadi 2 harokat.
Tapi kalau dia nyambung, dia tetap fathatainnya dibaca dinam menit. Nah, itu. Tapi ini ada wakaf sebaiknya berhenti ya. Itu. Baiklah anak-anakku sekalian, ada yang terakhir yang berikutnya di sini kita lihat mahmasotin ghairo. Mahmasotin ghairo. Ada tanwin atau kasrotain bertemu dengan ghin atau go. Nah, ini adalah huruf izhar. Jadi ini disebut dengan izhar halki, membacanya jelas. Kalau tadi ikhfa itu samar-samar, kalau ini jelas. Mahma sotin ghairo, sotin ghairo. Jadi jelas ya. Kemudian ada lagi di sini mutajanifil liis. Ada fa berharokat kasrotain atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Nah, ini disebut juga dengan idgham bila guna. Artinya tidak jelas dan tidak juga samar, tapi huruf tanwinnya bacaan tanwin kasrotainnya dimasukkan kepada huruf lam di huruf di depannya. Mutajanifil liism. Jadi bukan finli, bukan ya, tapi fil liism. Jadi tanwinnya masuk ke huruf lam bacaannya. Baiklah, itulah anak-anakku sekalian beberapa hukum bacaan yang bisa dijelaskan ya. Jadi ada beberapa hukum bacaan tajwid yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 untuk diperhatikan agar nanti membacanya tambah baik lagi dan tambah makhrajnya. Kemudian mari kita mengenal surat Al-Maidah secara ringkas. Al-Maidah sendiri adalah artinya hidangan. Kemudian nama lain dari surat Al-Maidah itu adalah Al-Uqud. Jadi tidak hanya Al-Maidah tapi Al-Uqud artinya perjanjian. Surat Al-Maidah adalah urutan yang kelima dalam Al-Qur'an. Kemudian terdiri dari 120 ayat. Surat Al-Maidah juga termasuk kepada golongan surat Madaniyah. Meskipun memang ada beberapa surat yang turun sebelum Nabi hijrah, tapi karena suratnya diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, makanya dimasukkan ke dalam golongan surat Madaniyah. Kemudian, yang kita pelajari sekarang adalah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Nah, ayat ketiga merupakan wahyu yang terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut wahyu terakhir? Tadi artinya sudah kita lihat bahwa sudah disempurnakan agamamu dan berbahagialah kita kaum muslim karena kita sudah menang, sudah bersyukur bahwa Allah sudah sempurnakan agama kita dan Islam adalah agama yang diridai ya. Nah, di sini juga ada cerita kisah yang menarik. Turunnya Al-Maidah ini adalah bukti kemenangan Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwah. Di sini juga kepasrahan kaum kafir Quraisy tidak bisa lagi dengan segala cara apapun untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad mulai dari dakwah berdiam-diam sampai dia terang-terangan merebut kembali kota Mekah, mereka tidak berhasil menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan sampai akhirnya mereka menawarkan perjanjian kepada Nabi Muhammad. Kesepakatan. Bagaimana bahwa mereka sudah mengakui kekalahan terhadap dakwah Nabi Muhammad. Akhirnya mereka menawarkan kesepakatan. Wahai Nabi Muhammad, bagaimana kalau umatmu mengikuti ajaran nenek moyang kami dan kami pun mengikuti apa yang kau ajarkan. Tapi Nabi Muhammad diingatkan dengan surat ini bahwa lakum dinukum waliyadin. Bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi Nabi Muhammad menegaskan di sini sesuai dengan perintah Allah bahwa silakan kalian melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan kalian dan kami juga melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah tegas dakwanya. Di sini memang ada toleransi tetapi tidak berarti kita harus mengikuti ajaran mereka seperti yang disampaikan oleh kaum kafir Quraisy yang ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, itu sedikit tentang mengenal surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Berikutnya adalah
kandungan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Sebagaimana yang pada slide sebelumnya, arti dari surat Al-Maidah ayat kedua dan ketiga sudah disampaikan. Ayat kedua ini memiliki kandungan bahwa dengan melalui ayat di atas, Allah SWT mengajarkan kita untuk saling menolong kepada sesama. Tentu saja menolong disertai dengan hati yang ikhlas. Berarti jika Ananda hatinya ikhlas, kalau menolong itu tidak perlu ada kepentingan apapun. Jadi kalau memang menolong harus benar-benar menolong tanpa meminta imbalan apapun. Juga Allah Subhanahu wa taala memperingati kita untuk tidak tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ya, kalau untuk berbuat jahat, untuk mencelakai teman atau untuk membicarakan yang tidak baik terhadap teman kita, ngajak teman-temannya, itu adalah salah satu yang dilarang oleh Allah, adalah tidak boleh tolong menolong dalam berbuat dosa. Berikutnya ayat ketiga, kandungan soal Maidah ayat ketiga adalah anak-anak, kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan dan segala larangan Allah Subhanahu wa taala harus kita hindari. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan sekaligus meridhoi Islam sebagai agama kita. Bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Materi dari apa yang tadi Bapak jelaskan mengenai hukum bacaan tajwid, hari ini Ananda semua akan melakukan kegiatan siswa melalui lembar kerja. Ananda semua mencari atau menemukan hukum bacaan tajwid yang ada pada surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Nah, mohon perhatikan baik-baik kolom tugasnya, jangan lupa nama dan tanggal hari pelaksanaannya, nama hukum bacaannya, kemudian contoh bacaannya, kemudian di ayat keberapa? Ayat kedua apa? Ayat ketiga. Contohnya misalnya tadi, wa ta'awanu. Nah, itu ainnya adalah mat tobi'i atau mat asli. Kita tulis wa ta'awanunya di kolom contoh bacaan. Kemudian nama hukum bacanya kita tulis tadi apa namanya? Mat tobi'i asli. Kemudian terdapat pada ayat keberapa? Ayat kedua atau ayat ketiga. Kita tulis pada kolom terakhir. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan nanti dikerjakan di buku tulis ya, karena Bapak nanti akan menilai tugas tulisannya ya, karena ada nilainya juga, dan di sana Ananda silakan kerjakan di buku tulis, nanti dikumpulkan sampai dengan sore. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Semoga Ananda tetap semangat belajar dan tetap berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Untuk tugasnya silakan dilanjutkan di rumahnya sampai sore ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.